Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Insinyur Leni Lydia MM sebagai dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu atau Bapak dosen penguji. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Riri Rahma Putri dengan NIM J3J8188398. Saya akan menyampaikan hasil dari kajian saya dengan judul Pengembangan Pasar Melalui Perbaikan Strategi Promosi dan Distribusi pada Kelompok Tani Sekar Gunung Gede. Yang melatar belakangi kajian ini yang pertama adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua industri dan bisnis mengalami penurunan secara drastis. Begitupun pada kelompok tani Sekar Gunung Gede, sebelum adanya pandemi, ketersediaan bunga krisan untuk pelanggan selalu tersedia dan pendistribusiannya pun lancar. Namun setelah terjadi pandemi, kelompok tani Sekar Gunung Gede mengalami kerugian akibat terlambatnya proses pendistribusian dan menyebabkan penurunan pelanggan. Pada saat pandemi COVID-19, masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah, mencoba hal-hal baru seperti mendekorasi ruangan, dan melihat tutorial melalui media sosial. Salah satu aplikasi media sosial yang dengan jumlah terbanyak yaitu dipegang oleh Instagram dan YouTube. Banyaknya jumlah pengguna Instagram dan YouTube di Indonesia tentu bisa menjadi peluang para pemilik bisnis untuk memperkenalkan dan mempromosikan bisnis sehingga dapat meningkatkan penjualan. Bunga krisan merupakan tanaman hias yang populer dan sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia. Keindahan bunga ini terletak pada tipe dan variasinya. Bunga krisan juga memiliki kesegaran yang relatif lama dan mudah dirangkai. Dan bisa digunakan untuk dekorasi ruangan, vas bunga, dan rangkaian bunga. Meskipun pertumbuhan bunga krisan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2019, namun kuantitas produksi terbanyak tetap dipegang oleh tanaman krisan dibandingkan dengan tanaman lainnya. Pada kelompok tani Sekar Gunung Gede, hingga saat ini belum memanfaatkan kemajuan teknologi yang terus berkembang dewasa ini. Kelompok tani Sekar Gunung Gede hanya menggunakan Facebook dan Instagram sebagai media sosial, itu pun belum optimal. Pemasaran yang belum optimal tersebut membuat penjualan menurun pada saat pandemi, karena pada saat pandemi masyarakat cenderung untuk memilih menggunakan media sosial untuk transaksi jual beli, dan lebih memilih mengirim ucapan suka maupun duka dengan mengirim bunga. Di era digital ini, kelompok tani Sekar Gunung Gede perlu melakukan pengembangan pasar pada perusahaannya jika tidak mau tertinggal oleh perusahaan lain yang terus berinovasi dengan teknologi untuk meningkatkan penerimaan perusahaan. Berdasarkan kajian tersebut, maka penulisan ini akan difokuskan untuk menentukan dan merancang strategi baru dari blog channel dan perbaikan strategi promosi dan distribusi melalui penambahan media sosial Instagram dan YouTube untuk media promosi dan penjualan, serta penambahan jasa pengiriman pada kelompok tani Sekar Gunung. Selanjutnya, untuk tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini, yaitu untuk merumuskan ide pengembangan bisnis pada kelompok tani Sekar Gunung Gede melalui perbaikan strategi promosi dan distribusi. Selanjutnya, menyusun dan merancang pengembangan bisnis pada kelompok tani Sekar Gunung Gede berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Metode kajian pengembangan bisnis, lokasi dan waktu. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di kelompok tani Sekar Gunung Gede yang berlokasi di Kampung Kamandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. PKL ini dimulai pada awal bulan Februari yang bertepatan pada tanggal 1 Februari hingga tanggal 30 April 2021. Praktik kerja lapang ini dilakukan secara tatap muka langsung selama 3 bulan. Jadwal praktik lapang disesuaikan dengan kelompok tani Sekar Gunung Gede, yaitu pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Selanjutnya, data sumber dan teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penyusunan ide kajian pengembangan bisnis ini terdapat 2 jenis pengumpulan data, yakni data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara dan diskusi secara langsung dengan internal kelompok tani Sekar Gunung Gede. Sedangkan pada data sekunder didapatkan dari studi literatur pada jurnal di internet, buku-buku, BPS Kabupaten Cianjur, dan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. Metode kajian pengembangan bisnis yang digunakan dalam menyusun kajian ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan berdasarkan penjabaran deskriptif pada 9 elemen BMC dan analisis SWOT.
Metode kuantitatif yang digunakan yaitu laporan laba rugi dan analisis RC rasio. Selanjutnya, keragaman perusahaan. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan usaha. Kelompok Tani Sekar Gunung Gede adalah kelompok tani yang bergerak di bidang tanaman hortikultura, yaitu tanaman bunga potong. Awal mula berdiri usaha ini yaitu berawal dari Pak Lasmo yang bekerja di perusahaan bunga potong milik orang lain, di mana ia merasa gajinya belum cukup untuk membiayai sekolah anaknya hingga kuliah, lalu ia memutuskan untuk membuat atau mendirikan usaha bunga potong sendiri. Lalu ia mengajak petani sekitar untuk bekerja sama dalam budidaya bunga kerisan dan membentuk kelompok tani bunga dan daun potong dengan nama Kelompok Tani Sekar Gunung Gede yang berdiri pada tahun 2011, berlokasi di Kampung Kabandungan RT 1 RW 3 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah 1 tahun, Kelompok Tani Sekar Gunung Gede mendapatkan legalitas usaha berupa pengukuhan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Di sini ada struktur organisasi Kelompok Tani Sekar Gunung Gede, di mana yaitu diketuai oleh Bapak Lasmo, dibawahi oleh bendahara dan sekretaris, lalu di bawahnya ada seksi-seksi, lalu para anggota. Selanjutnya ada aspek sumber daya perusahaan. Yang pertama ada sumber daya fisik, yaitu berupa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, transportasi, dan peralatan kantor. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di Kelompok Tani Sekar Gunung Gede berjumlah 16 orang. Selanjutnya ada unit bisnis. Yang pertama ada pengadaan input. Pengadaan input merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses budidaya tanaman bunga kerisan, yaitu ada pengadaan bibit bunga kerisan didapatkan dari UPBS. Yang kedua ada pengadaan pupuk, lalu pengadaan obat-obatan. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi diawali dengan pembuatan greenhouse, persiapan lahan, pembibitan indukan atau yang biasa disebut mother plant, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Selanjutnya di sini ada BMC usaha pada saat ini. Yang pertama ada customer segment. Customer segment dari bunga kerisan ini yaitu agen bunga sebagai pelanggan tetap yang berada di Yogyakarta. Bunga kerisan dari Kelompok Tani Sekar Gunung Gede juga dijual langsung ke konsumen yang datang langsung ke lokasi. Ada juga yang untuk dikirim ke acara wedding organizer florist yang berada di daerah Cianjur. Selanjutnya ada value proposition. Kualitas bunga yang baik adalah hal utama yang sangat diperhatikan pada Kelompok Tani Sekar Gunung Gede agar konsumen merasa puas karena bunga yang lebih tahan lama, bebas penyakit, warna yang cerah. Kelompok Tani Sekar Gunung Gede pun memberikan kemudahan dalam pembayaran, yaitu memberikan tenggang waktu 2 minggu untuk pembayaran, sehingga konsumen merasa nyaman. Kelompok Tani Sekar Gunung Gede juga selalu tepat waktu dalam pengiriman bunga dan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen. Selanjutnya ada channels untuk pendistribusian, yaitu karena Kelompok Tani Sekar Gunung Gede sudah memiliki kendaraan sendiri, jadi diantar langsung ke konsumen, namun hanya untuk daerah sekitar Kabupaten Cianjur. Untuk channelnya itu, untuk media promosi yaitu berupa WhatsApp, Facebook, dan sudah terdapat Google Business. Selanjutnya untuk customer relationship, Kelompok Tani Sekar Gunung Gede memberikan potongan harga kepada pembeli yang dengan jumlah banyak dan memberikan bonus tambahan bunga. Kelompok Tani Sekar Gunung Gede menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan dan memastikan bunga sampai dengan keadaan yang baik ke kota, yaitu dengan menanyakan dan meminta foto keadaan bunga ketika sampai di pelanggan. Selanjutnya ada revenue stream. Pada Kelompok Tani Sekar Gunung Gede, pemasukan yang diterima berasal dari penjualan bunga kerisan, bunga pikok, dan daun pilo. Selanjutnya ada key research. Pada Kelompok Tani Sekar Gunung Gede, yaitu ada sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik terdapat ada lahan, gudang, kendaraan, peralatan lainnya. Sumber daya manusia berjumlah 16 orang, sedangkan sumber daya finansial yaitu dari iuran anggota kelompok tani. Selanjutnya ada key activities. Aktivitas yang dilakukan diantaranya yaitu pengadaan input, kegiatan produksi, penjualan, pendistribusian, dan pencatatan. Selanjutnya ada key partner. Kemitraan yang dimiliki Kelompok Tani Sekar Gunung Gede diantaranya UPBS Balitri, Toko Mutiara, Universal Farm, PT Eka Karya Global, dan Kelompok Tani Glory Farm. Perusahaan tersebut menunjang input yang diperlukan Kelompok Tani Sekar Gunung Gede seperti bibit, obat-obatan, pupuk, dan input lainnya yang diperlukan untuk keberlangsungan kegiatan bisnis. Lalu ada cost structure.
merupakan biaya yang digunakan oleh kelompok tani skala gunung gede, yaitu biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, lalu ada juga biaya investasi. Selanjutnya ada rumusan ide pengembangan bisnis yang diperoleh berdasarkan analisis SWOT pada setiap blok BMC. Analisis faktor internal dan eksternal dari perusahaan, yaitu antara kelemahan dan peluang. Kelemahannya kurang memaksimalkan teknologi informasi, promosi yang belum optimal, jangkauan pasar yang kurang luas. Dan untuk peluangnya, ketersediaannya media informasi yang semakin maju. Lalu masyarakat gemar belanja online, apalagi pada saat masa pandemi. Selanjutnya, terciptanya pendapatan baru. Yang dirumuskan kajian pengembangan pasar melalui perbaikan strategi promosi dan distribusi pada kelompok tani skala gunung gede dengan menggunakan 9 elemen BMC. Selanjutnya ada rancangan BMC setelah pengembangan, yaitu pengembangan pasar melalui strategi promosi menggunakan media sosial, Instagram, dan YouTube. Rancangan pengembangan bisnis ini berdasarkan hasil analisis BMC dan analisis SWOT. Rancangan pengembangan bisnis ini melalui perbaikan strategi promosi dan distribusi pada elemen channels dan menyebabkan elemen lainnya terdampak atau mengalami perubahan. Lalu di sini ada saluran atau channels. Saluran yang digunakan kelompok tani skala gunung gede untuk mempromosikan konten edukasi digital, yaitu memanfaatkan media sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan WhatsApp perusahaan yang sudah ada, dengan menuliskan semua akun media sosial pada akun sosial medianya. Promosi merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen baru agar lebih mengenal kelompok tani skala gunung gede. Proses promosi dilakukan setiap hari dengan mengunggah konten video atau foto singkat mengenai bunga potong tersebut di Instagram, Facebook, WhatsApp. Sementara untuk di YouTube sebagai sarana untuk menonton konten video edukasi yang bisa untuk mempromosikan akun lain melalui link yang ditulis pada kolom deskripsi. Dalam distribusi bunga krisan, kelompok tani skala gunung gede memiliki alat transportasi sendiri yang diantar langsung ke konsumen yang berada di daerah Kabupaten Cianjur. Dan untuk pengiriman ke Yogyakarta menggunakan transportasi umum, yaitu bus. Pada pengembangan bisnis ini, saluran distribusi diperluas, yaitu dengan menggunakan jasa ekspedisi seperti JNE dan JNT untuk pengiriman dalam jumlah sedikit, sedangkan dalam jumlah yang banyak menggunakan jasa kargo karena biaya yang lebih murah. Selanjutnya, customer segment mengalami perubahan jika sebelumnya kelompok tani skala gunung gede hanya daerah Cianjur dan Jogja, kini diperluas, yaitu Provinsi Jawa Barat. Dan untuk target pasarnya, yaitu ibu rumah tangga yang menyukai dekorasi bunga potong, wedding organizer, dan florist daerah Jawa Barat. Selanjutnya ada value proposition, di mana dengan adanya konten video edukasi diharapkan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih kreatif dan lebih mengenal bunga krisan. Selain itu, harga yang ditawarkan pada akun Instagram kelompok tani skala gunung gede cenderung lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain. Lalu pada blok customer relationship, hubungan yang dilakukan konsumen pada konten edukasi yaitu menjalin komunikasi yang baik di media sosial berupa respon yang cepat pada pesan dan komentar di media sosial. Kelompok tani skala gunung gede juga memberikan pelayanan gratis ongkos kirim untuk daerah wilayah Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, revenue stream, perhitungan pendapatan yang diperoleh kelompok tani skala gunung gede berasal dari pemesanan bunga krisan melalui link WhatsApp yang ditulis pada deskripsi YouTube dan Instagram seharga 10.000 per ikat. Selanjutnya untuk key result, yaitu ada penambahan sumber daya fisik berupa meja, kursi, laptop, handphone, kamera, tripod, dan kartu memori. Untuk sumber daya manusia dibutuhkan 1 karyawan yang memiliki tugas sebagai operator, admin, videographer, dan editor. Selanjutnya ada key activities. Key activities menggambarkan kegiatan penting pada perusahaan, yaitu produksi konten Instagram dan YouTube. Terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama pembuatan akun Instagram dan YouTube serta pengunggahan konten. Lalu berikutnya ada melakukan pemesanan produk, konfirmasi produk dan identitas konsumen, mengisi nama dan alamat konsumen, pembayaran melalui transfer atau COD, pengemasan, pengiriman melalui
transportasi perusahaan atau menggunakan jasa pengiriman. Lalu penerimaan produk oleh konsumen. Selanjutnya ada key partner. Pengembangan bisnis ini memerlukan kerjasama dengan influencer. Influencer merupakan seorang yang dapat memberikan pengaruh di masyarakat luas. Mereka merupakan seorang selebriti Instagram maupun tokoh masyarakat yang dianggap penting di komunitas tertentu dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Influencer membantu perusahaan dalam mempromosikan, yaitu melalui story Instagram, postingan video, atau foto, bertujuan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan membuat konsumen lebih tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Mitra yang digunakan untuk mengirim bunga langsung kepada konsumen yaitu jasa ekspedisi. Selanjutnya ada cost structure, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan kelompok tani Sekar Gunung Gede untuk melakukan aktivitas promosi melalui Instagram dan YouTube. Di sini ada biaya investasi tetap dan variabel. Biaya investasi dan biaya tetap mengalami peningkatan biaya karena ada beberapa tambahan barang untuk menunjang kegiatan dan penambahan tenaga kerja. Berikut adalah rincian dari biaya investasi tetap dan variabel sebelum dan setelah pengembangan. Analisis finansial digunakan untuk mengetahui kelayakan bisnis atau tidaknya suatu usaha tani dapat diketahui dari efisiensi penggunaan biaya dan total perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang dihasilkan. Berikut ada asumsi-asumsi yang digunakan. Untuk laporan laba rugi, dapat dilihat bahwa pengembangan usaha tani yang dijalankan perusahaan ini layak untuk dijalankan karena menunjukkan bahwa laba bersih yang diterima perusahaan meningkat menjadi Rp212.441.141. Selanjutnya ada RC ratio, di mana RC rasionya mengalami peningkatan dari 1,58 ke 1,74. Membuktikan bahwa RC rasio setelah pengembangan meningkat menjadi 1,74 yang diartikan setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,74. Keuntungan tambahan yang akan didapat oleh perusahaan dalam pengembangan bisnis ini sebesar Rp1,74 setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan. Tabel di atas menunjukkan aktivitas pengembangan bisnis yang disertai waktu perkiraan pelaksanaan. Waktu tersebut menjadi acuan perusahaan untuk melakukan penjadwalan promosi melalui media sosial Instagram dan YouTube akan dilaksanakan. Penjadwalan menggunakan metode CPM pada tabel berikut. Aktivitas yang memiliki nilai slack 0 merupakan aktivitas kritis yang berada di jalur kritis. Hal tersebut dapat diartikan bahwa aktivitas tersebut tidak dapat ditunda dalam pekerjaannya. Apabila aktivitas tersebut ditunda, maka aktivitas pengembangan bisnis selanjutnya tidak dapat dikerjakan. Sedangkan untuk slack yang tidak bernilai 0, maka aktivitas tersebut pengerjaannya dapat ditunda sampai batas maksimum nilai yang ada pada kolom slack. Penjadwalan dengan menggunakan CPM hanya membutuhkan waktu 36 hari untuk pengembangan bisnis. Dalam bentuk presiden scripts menunjukkan tahapan promosi melalui media sosial Instagram dan YouTube yang terdiri dari 9 titik yang dihubungkan oleh garis berwarna merah. Jalur yang dihubungkan dengan garis merah merupakan jalur kritis sehingga seluruh aktivitas tidak dapat. Jadi kesimpulan, rumusan ide pengembangan bisnis pada kelompok tani Sekar Gunung Gede dilakukan berdasarkan analisis pada BMC dan analisis SWOT. Hasil dari rumusan ide pengembangan bisnis ini didapatkan melalui identifikasi BMC pada kelompok tani Sekar Gunung Gede terkait blok channels yang menyebabkan perubahan pada setiap blok. Melalui BMC yang telah divalidasi dan analisis SWOT berdasarkan faktor kelemahan dan peluang menghasilkan strategi pengembangan bisnis, yaitu pengembangan pasar melalui perbaikan strategi promosi dan distribusi pada kelompok tani Sekar Gunung Gede. Strategi promosi melalui media sosial dan distribusi menggunakan jasa pengiriman. Lalu berdasarkan aspek finansial, pengembangan bisnis dapat dikatakan layak karena terjadi peningkatan dari penerimaan pengembangan sebelumnya dan RC rasio juga mengalami peningkatan.
Peningkatan pendapatan yang diperoleh kelompok tani Sekar Gunung Gede apabila menerapkan pengembangan bisnis ini adalah sebesar 25% dan bisnis ini dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada saran. Kelompok tani Sekar Gunung Gede dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis pada aspek pemasaran, yaitu dengan pengembangan pasar melalui perbaikan strategi promosi dan distribusi agar bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Pengembangan tersebut berupa konten edukasi dan promosi melalui media sosial, Instagram, dan YouTube. Pengembangan yang dilakukan menambah kegiatan, yaitu membuat konten edukasi dan membutuhkan satu karyawan sebagai operator yang menguasai bidang digital untuk menunjang berjalannya pemasaran melalui media sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.